Karena murid-murid Yesus memberitakan kalau Yesus itu mengajarkan dirinya sebagai Bapa Elohim yang turun ke bumi, mati di atas salib, kemudian dengan jalan kutuk. Itu nggak ada. Coba cari. Ada nggak murid-muridnya menuliskan bahwa gurunya mati? Turun memang bukan. Enggak, maksud saya murid Yesus mengajarkan, ada enggak murid Yesus mengajarkan, anggaplah 4 kitab ini adalah pengikut Yesus yang nulis. Ada enggak diceritakan bahwa Yesus mati di situ dengan jalan kutuk? Bukan terkutukkan manusia, tapi semua dari 4 Alkitab, dari 4 Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menceritakan tentang kematian Yesus, tentang disalibkan, karya keselamatan. Tidak harus sama, tapi semuanya arahnya ke sana, digenapi ke perjanjian lama, semuanya digenapi. Berarti Injil lain gitu, kan? Terus dari Galatia, berarti tergenapi Galatia kan? 1 ayat, ya Galatia 1 ayat 9 dia berbunyi, bentar, Galatia 1 ayat 9 seperti tertulis seperti demikian, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika kepadamu terima, terkutuklah dia. Jadi barang siapa sekarang adakah ku cari kesukaan manusia, jadi artinya tuh, intinya tuh ikuti Injil yang sebenarnya, atau ini yang diajarkan murid-murid Yesus. Paulus sama persis, Paulus tidak pernah meleset dari apa yang diajarkan Yesus. Loh, bagaimana ceritanya, Bang? Semua sama. Siapa yang mengajarkan Injil lain? Kan Filipus mengajarkan Injil Yesus. Itu murid, akan ada guru-guru palsu. Ada guru-guru palsu gitu kan. Jadi Paulus tuh ke Korintus, ke Galatia, ke Efesus. Jemaat-jemaat itu menegaskan agar hidup harus sesuai dengan ajaran Yesus, ajaran murid-murid Yesus gitu. Enggak, bukan itu maksud saya. Ada enggak murid-murid Yesus mengajarkan Galatia, Filipi, Efesus dan seterusnya? Ada enggak murid Yesus yang mengajarkan buku-buku itu? Sedangkan salah satu kan banyak tuh. Sedangkan Paulus sendiri mengajarkan, begitu juga Lukas mengajarkan, di Antioquia ada beberapa nabi. Bahkan kalau kita lihat di dalam suratnya Paulus 1 Korintus 12 nomor 28, Paulus mengatakan bahwa di tengah-tengah jemaat itu ada beberapa nabi, ada beberapa rasul, ada beberapa pengajar dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, ketika Paulus menuliskan surat 1 Korintus 12:28, dia mengatakan di tengah-tengah umat ada beberapa nabi. Siapa nabi? Sama dulu. Siapa nabi yang ada pada saat Yesus mengajarkan Injilnya? Oke, kalau saya lihat di situ kan Pak Nabi tidak ada di tengah-tengah nabi itu kan tidak boleh keluar dari bangsa Israel. Iya, Paulus mengatakan di tengah-tengah jemaatnya dia di Antioquia, ya, di Korintus itu ada beberapa nabi. Siapa nabi-nabi ini? Sedangkan pada masa Yesus ada nggak nabi? Ada nggak nabi di masa Yesus? Kan nggak ada. Tapi di tengah-tengah jemaatnya Paulus ada nabi-nabi. Bukankah Yesus mengatakan waspada kepada nabi-nabi palsu? Di tengah-tengah jemaatnya Paulus banyak nabi-nabi. Itu dikatakan di 1 Korintus 12 nomor 28. Nah, sudahlah kena nabi palsu, sudahlah kena Yesus palsu, sudahlah kena Injil palsu, sudahlah kena roh palsu. Kurang apa lagi ajaran Kristen ini? Coba Anda baca tuh. Itu data, Bang. Ketika Yesus mengajarkan dirinya sebagai nabi, apakah ada nabi-nabi besertanya? Kan tidak ada. Tapi ketika Paulus mengajarkan Injil dia,
tengah-tengah jemaatnya ada nabi-nabi. Terus Lukas pun ikut-ikutan. Di Antioquia ada beberapa nabi. Lukius, Barnabas. Coba Anda baca. Bang Joma lihat di 1 Korintus ayat 14 ya, yang baru masuk ini. Nabi-nabi di tengah-tengah jemaat di Korintus dalam perjanjian baru, terutama pada surat 1 Korintus itu menegaskan adalah anggota jemaat lokal yang menerima karunia roh dari Roh Kudus untuk menyampaikan pesan, hiburan atau hiburan dari Allah secara langsung guna membangun iman dan mengutamakan hati jemaat. Jemaat itulah adalah Kristus itu sendiri, maksudnya gitu, Bang. Nah, sekarang permasalahannya, apakah memang masih ada nabi dalam pandangan Kristen selain Yesus? Setelah Yesus? Yesus nabi terakhir. Nabi terakhir. Nah, Yesus nabi terakhir. Tetapi ingat, Yesus mengatakan akan datang nabi-nabi palsu, bukan? Betul. Itu digenapi dan terjadi. Di tengah-tengah jemaat yang dipimpin oleh Paulus, ada nggak nabi-nabi? Iya, nabi-nabi yang dimaksud Yesus itu kan nabi-nabi palsu itu ada mengaku nabi, tapi kan tidak ada. 1 Korintus Ya kan? Cuma semua 1 Korintus 11, 12, nomor 28. Paulus sendiri mengatakan di tengah-tengah jemaatnya, di tengah-tengah jemaat Paulus ada nabi-nabi. Berarti Paulus ini bersama dengan nabi-nabi asli atau nabi-nabi palsu? Ya kan? Betul, kan ada yang waktu itu kan menegaskan bahwa di zamannya dia ada guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Di mana Yesus mengatakan bahwa itu Ini adalah nabi-nabi palsu? Betul. Enggak, bukan. Di mana Paulus mengatakan bahwa di Korintus itu ada nabi-nabi palsu? Ada enggak Paulus mengajarkan itu? Justru dia menegakkan bahwa dan Tuhan telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat sebagai rasul, sebagai nabi. Berarti di tengah-tengah umat yang ada di Korintus ada nabi-nabi. Sementara Anda mengatakan Yesus nabi terakhir. Berarti yang di Korintus ini nabi apa? Jemaatnya Paulus ini nabi apa? Nabi-nabi palsu. Ya sudah, berarti Guru-guru Paulus palsu, nabi-nabi palsu. Berarti Paulus satu geng dengan nabi-nabi palsu itu. Coba Anda dalami deh. 1 Korintus 12:28 itu deh. Panjang datanya itu. Betul. Makanya dari konteksnya Bang Juma, kan konteksnya itu lengkap di situ. Gimana? Kalau saya baca semua kan dapat poinnya, garis merahnya. Itu garis merah itu untuk menegaskan kepada jemaat orang-orang di Korintus, jemaat di Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, agar tidak boleh mengikuti nabi-nabi, guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu. Itu maksudnya. Tapi kalau maksud itu terjadi di zaman kita sekarang pun ada yang bilang nabi dolak. Coba dibaca dengan seksama. Di tengah-tengah jemaatnya Paulus ada yang dilantik oleh Theos menjadi nabi-nabi. Coba dibaca deh. Dibaca pelan-pelan. Di mananya? Di mana kita? 1 Korintus 12 nomor 28, Bang. Itu menggenapi pengakuan Yesusnya dan Paulus, nubuatan Yesus dan Paulus menggenapinya. 1 Korintus berapa, Bang? 12:28. Ini bunyinya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, dan untuk memimpin dan berkata-kata dengan bahasa roh. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, guru. Nah, berarti katanya tadi nabi terakhir Yesus. Lalu nabi siapa ini yang diakui Paulus ini?
Ya itu maksudnya, ini kan Yesus maksudnya, ya sebagai nabi kan di situ sebagai guru. Aduh abang, jangan terlalu jauh menyimpang, nggak bagus. Dan dari Allah, lihat bahasanya, dan Allah. Nah, ini penegasan dari Paulus, dan Allah telah menetapkan Yesus kan sebagai nabi. Tapi ini bukan berbicara mengenai Yesus. Ini berbicara mengenai nabi-nabi yang ada di Korintus. Di tengah-tengah jemaat Korintus ada nabi-nabi, ada pengajar, ada rasul. Bukan Yesus ini. Lagian juga ketika dikatakan bahwa ketika ada jemaat yang diutus sebagai nabi, ya mau tidak mau itu menggenapi apa yang Yesus ajarkan, Bang. Jadi jangan dipelintir datanya. Jadi ketika Paulus mengatakan ada Injil lain, Injil yang dimaksud adalah Injil Yesus dan murid-muridnya, sedangkan Injilnya dia adalah Injil yang lain. Ketika dikatakan ada Yesus lain dimaksud adalah yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel mengajarkan Taurat, sedangkan Yesusnya dia adalah yang datang pada saat dia ke Damsyik. Itu Paulus sendiri mengakui adanya dua Yesus di dalam Bible, dalam kekristenan. Silakan. Oh ya, ini kan kalau kita ke arah itunya, itu ada penyampaian pesan Allah itu berkata, itu contohnya ada, nah ini di sini. Tidak semua orang, bukan tujuan membangun iman jemaat, memberi kekuatan serta pengakuan hati dan rohani itu kepada orang-orang di sekitar mereka, jemaat-jemaat di Korintus itu, Bang Juma. Jadi ada struktural jemaat yang tidak berperan sebagai nabi di situ. Untuk 1 Korintus 12 ayat 28 itu. Coba Bang Juma lihat di bawahnya. Ya, gimana? Bang Juma, suaraku nge-lag nggak? Nge-lag. Iya, nge-lag Bang, nge-lag. Silakan Bang, silakan. Ya, udah bagus. Silakan Bang. Yesus nabi terakhir, muncul nabi-nabi di Korintus. Nabi-nabinya Paulus. Iya, nabi-nabi palsu, yang dimaksud itu nabi-nabi palsu, bukan nabi yang sebenarnya, nggak ada di situ. Kenapa Anda mengatakan nabi-nabi palsu sedangkan di Antioquia pun ada nabi-nabi? Di Antioquia juga ada nabi-nabi. Di KPR 13 nomor 1. Lukas, asisten Paulus, juga menceritakan itu. Kalau di Antioquia itu ada beberapa nabi. Ini nabi-nabi palsu semua. Jadi kalian ini gimana ya? Tidak mendalami isi Bible itu sendiri. Nabi palsu itu adalah nabi yang datang setelah Yesus, yang mengajarkan hal yang berbeda dengan Yesus, tetapi memakai nama Yesus. Itu fakta Bang, itu real. Jangan gengsi terhadap kebenaran itu. Silakan. Yang di kisah para, ya oke Bang Juma. Ya. Di Antioquia, ya kisah kota kuno penting di jemaat kota Antioquia, terdapat beberapa, itu termasuk Barnabas, Simeon, Manehem, itu yang disusah bersama Raja Herodes itu, yang kemudian sebagai Ratu Paulus, Agabus. Jadi banyak yang nabi-nabi yang tidak sah di situ, nabi-nabi palsu Bang. Itu maksudnya. Jadi maksudnya Paulus itu menegaskan agar tidak ada beberapa mengaku nabi tapi tidak sesuai ajaran Yesus Kristus itu sendiri. Itu penegasan Paulus. Bukan Paulus menegaskan bahwa ada nabi palsu terus nabi itu harus ada. Nabi terakhir tanya Yesus Kristus, nggak ada lagi. Tidak ada Paulus mengatakan begitu Bang. Coba dibaca lagi deh nomor 29-nya. Baca sampai nomor 31. Ayat berapa? Itu di mana? Yang 1 Korintus 12 kan yang Anda maksudkan.
Gimana? 1 Korintus 12:28 kan yang Anda maksud? Iya kan? 1 Korintus 12 ayat yang berapa? Sampai ayat ke berapa, Bang? 31. Kalau atau Anda baca aja datanya di data 27 deh. 1 Korintus 1 Korintus 12 nomor 27. sampai 28. Izin. Bentar, Bang. Ayo. Bentar, Bang. Korintus 12 ayat 27 sampai 28. 1 Korintus 12 Bang, nomor 27. Coba Anda pikirlah itu. Tubuh Kristus itu Kristus nggak? Ayo. Apa nggak malu abang ini baca data itu? Atau Bentar, karena ini malu? ngelek. 1 Bukan Korintus 12 nomor 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Asli nggak Kristusnya? Bentar. Alamak. Kamu semua dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu Kristus nggak? Kristus dong. Ya, kami itu. Ya, tar biar saya baca, Bang. Saya tanya kepada saudara, apakah Anda Kristus berdasarkan dalil itu? Apakah tubuh Anda adalah Kristus? Ya, bagi yang percaya. Nah, Karena kami mengimaninya. berarti Anda Kristus. Berarti Anda Kristus. Tubuh Kristus mati bersama Kristus. Misalnya Iya, berarti Anda Kristus. Bagi yang percaya melakukannya. Iya. Kalau Anda satu percaya iman, kan? Anda percaya kan? Percaya. Anda Kristus. Bukan, saya bukan Kristus. Dalilnya Tapi begitu. melakukannya sesuai kehendaknya. Dalilnya begitu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu. Mereka akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kalian semua adalah tubuh Kristus. Dan kalian adalah anggota-anggota tubuhnya. Anggota Polri enggak Bang? Anggota TNI enggak? Ya, itu kan adalah tubuh Kristus dan kamu masih. Nah, tubuh Kristus enggak? Bagi yang percaya. Iya, berarti yang bagi Bukan percaya. Kristus. Lih. Bagi yang percaya yang dimaksud. Bagi yang Alegori. percaya. Iya, bahasa Kristen itu adalah Kristus. Jangan lagi dipungkiri. Sekarang permasalahannya, Kristen ini asli atau palsu? Kristus. Kristus kalian ini. Ya kan bagi pengikutnya, makanya Kristen. Ya, makanya Kristen itu. Ya, Bagi Kristen itu percaya, Kristus, kalau tidak percaya, bukan Bang? bukan berarti harus tubuh Kristus. Berarti Kristen itu tubuhnya, kami dibaptis. Iya. Oke, berarti tubuh kalian Kristus kan? Iya kan? Berarti kalian ini Kristus, bukan? Bukan itu bahasa Lu, alegorisnya bahasa. abangku, Jadi jangan ingkari dalil. Persembahan
Dalilnya kalian Iya, semua memang kalau tuh. bahasanya seperti itu, kalau bukan meluruskan gitu. Ya, Lalu contohnya orang bilang, apa artinya sebuah dalil kalau ternyata maknanya tidak sesuai dengan fakta? Harus dibengkokkan. contoh seperti ini Bang Juma. Gereja itu bukan berarti gereja itu sebenarnya bukan gedungnya, tapi jemaatnya. Jemaat tuh Kristus itu sendiri bagi yang percaya. Itu Bang, bukan gedungnya. Gedungnya mewah nggak penting. Apapun yang Anda maknai terhadap dalil yang ada. 1 Korintus 12:27, tubuhmu adalah Kristus. Iya, karena percaya. Kamu semua udah adalah tubuh percaya dan Kristus. dibaptis. Betul, Kamu semua udah adalah dibaptis tubuh dan Kristus. percaya Iya. bahwa dia satunya jalan keselamatan itu. Iya, tubuhmu adalah tubuh Kristus. Ya, karena udah percaya dan Nah, mengikutinya. sudah. Sekarang Anda Tapi asli bukan nggak? berarti saya Kristus. Tubuhmu adalah tubuh Kristus. Iya, bukan berarti saya. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Betul? Kalau Anda Sama-sama, percaya, iya, mengikuti. nah, kalau Anda percaya Yesus berarti tubuh Anda adalah Kristus, kan begitu? Percaya. Iya kan? Ya. Kalau Anda percaya Kristus, maka tubuh Anda adalah tubuh Kristus. Karena darahnya, Masalah generasi. betul, karena darah dan tubuh dan darah dan dagingnya kami benar bangun. Harus Anda akui bahwa Kristen itu adalah Kristus. Iya, betul. Nah, sudah. Kan nggak ada salahnya dari konteks. Iya, Dari konteks itu sudah. nggak ada masalah di situ, Bang Berarti Dona. Kristen ini adalah Kristus, kan begitu. Ya, sekarang Karena Kristen, karena Kristus. iya, sekarang permasalahannya asli nggak kalian ini Kristus? Asli dari udah. semua dia ajarannya itu sama. Ya, mana yang palsu, Yesus atau Anda? Palsunya gimana? Aku nggak paham kalau palsunya di mana, terus Yesus palsunya di mana, saya nggak paham. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Ia menganugerahkan, memberikan anaknya, yaitu Yesus. Iya, betul. Apakah juga kalian termasuk yang diberikan sebagai anugerah untuk bumi ini? Betul, karena kami mengikutinya. Oke. Lalu mana Kristus palsu itu? Kalau kalian juga asli, Yesus juga asli, yang Kristus palsu yang mana? Maka dengar dulu Bang Juma. Karena begitu besar kasih Allah-nya, kasih Allah ke dunia ini seluruhnya. Hanya Dia mengutus anaknya yang tunggal, firman-Nya itu yang hidup, agar dapat dikenal. Terus? Ya kami mengikutinya. Siapa yang mengikuti Yesus berarti dia itulah mengikut Kristus, Sang Mesias itu. Bukan pengikut, tapi Kristus itu sendiri. Ya Kristen itu kan ikut Kristus itu artinya Kristen. Iya, Kristen artinya kan tubuh Kristus kan kalian ini. Iya. Ya sudah, tubuh Kristus nggak? Ya Kristus, orang dia asli nggak Kristus makan babi? Makan kan dia. Budi atau apakah yang tidak sunat itu Kristus asli yang tidak sunat? Jadi saya kasih dalilnya ya kalau makan babi itu ya. Bukan ke situ. Apakah Kristus asli orang yang diurapi Tuhan itu makan babi? Asli nggak tuh? Kalau ada Kristus tapi makan babi, asli nggak? Karena Yesus, betul. Karena Yesus adalah keturunan Daud, orang Yahudi. Berarti Yesus Kristus asli. Berarti Yesus Kristus asli. Kalian Kristus Pak Manoan. Ngapain palsu? Orang kami ikutinya. Nah, sekarang siapa yang memberikan gelar kalau kalian itu Kristus? Ulang-ulang ngelek, Pak. Bang Juma ngelek. Siapa yang memberikan gelar kalau Kristen itu, kalau kalian itu adalah Kristus? Siapa yang memberikan gelar itu?
Kristen itu ya pada bapak-bapak gereja zaman dulu, para rasul. Iya. Di mana Yesus? Dan mengikuti aku. Ya, di mana Yesus memberikan gelar Kristus kepada muridnya? Ayo. Di mana? Bukan itu bapak-bapak gereja yang mengajarkan. Iya. Di mana Yesus memberikan gelar Kristus kepada muridnya? Kapan? Tapi Paulus memberikan gelar Kristus kepada pengikutnya. Ayo. Siapa yang punya otoritas memberikan gelar Kristus? Ayo. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Dia Tuhan langit dan bumi. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Cahayu. Markus 13 nomor 6. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Dia. Mereka menyesatkan banyak orang. Kristen ini Kristus. Kalian itu Kristus, kawan-kawan. Makanya Paulus mengajarkan apa? Kalian ini bukan lagi hamba, tapi kalian ini adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, ya Tuhan. Makanya kalian disebut tubuh Kristus. Anggota TNI adalah TNI, anggota Polri adalah Polri. 1 Korintus 12 nomor 27, Kristen itu tubuh Kristus dan anggota-anggota Kristus. Cahayu. Kristus makan babi. Halo. Kristus tidak bersunat. Oh. Kristus makan tikus. Kristus makan ancuing. Enggak nyambung banget, jeng. Kristus itu orang kudus, menjaga tubuhnya dari makanan yang haram. Ini kok ada Kristus, minumannya tuak, makanannya babong. Capek makan babong, makan asu. Mengaku Kristus. Mama. Saya hanya sekedar mengingatkan saya, Bang. Terlalu berlebihan kalian ini digelari Kristus. Cebok aja. Tidak ada ajaran ceboknya. Mandi junub tidak pernah. Tidak pernah berwudu. Tiba-tiba aja menjadi Kristus. Capek deh. Paling merasa sok suci, paling merasa paling benar, paling merasa paling anak-anak Tuhan. Begitu kita duduk nongkrong di teras, teman-teman ke gereja hari Minggu lewat pakai rok pendek, apa kata kami? Wow, Kristus lewat. Mikirlah itu, mikir. Kalian itu cuma terlanjur menjadi Kristen aja. Tak karena terlanjur lahir di rahim orang Kristen, terlanjur diajarin ke gereja, terlanjur ajanya. Tapi kalau kalian belajar Bible sebagaimana Bang Suma dan teman-temannya mendalami ini, percaya deh, kalian akan meninggalkan gereja.
Yakinlah itu. Kalau menggunakan akal menelaah ini, kaya akan meninggalkan gereja. Kenapa Barat meninggalkan gereja? Kenapa anak-anak muda di Barat itu sekarang jarang ke gereja? Mereka cenderung masuk ke masjid ibadah. Ya karena itu tadi. Menurut mereka, loh ini kok membahas tentang jangan kau memberi mutiara, jangan kau memberi kemudian barang kudus kepada anjing dan babi. Loh kok justru kenanya ke kita? Gimana ceritanya ini? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada menyamar domba. Loh, bukannya ini ucapan Yesus kepada Bani Israel, yang datang kepada Bani Israel kan iya, kita betul, orang luar. Itu semua kan digenapi dan lagi deh. kenapa? Firman Tuhan itu semuanya kekal. Jadi dari sekarang pun semua digenapi dan terjadi hingga saat ini. Nah, sekarang Kristus palsunya mana? Kristus palsu nggak ada. Banyak yang mengaku nabi palsu, banyak. Dan gelar, iya, jadi Alkitab kalau dari perjanjian lama ke perjanjian baru sampai Wahyu, kejadian sampai Wahyu semuanya digenapi dan kekal. Tidak pernah ada berantakan, tidak ada. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Berarti kalian ini semuanya adalah Kristus. Asli nggak bang? Bisa diuji nggak nih? Bagian percaya dan bagian belajar. Iya, bagi yang percaya adalah Kristus. Percaya nih. Sekarang dua arah bang, cuma kan diskusi bebas agama. Saya mau tanya. Iya, boleh. Silakan bang. Yang pasti ingat, Kristen ini adalah Kristus. Hati-hati teman-teman yang punya saudara Kristen, yang punya teman di kelas di kampus Kristen. Hati-hati dengan saudara kita Kristen. Kalau lewat di depan kalian, hati-hati. Kenapa? Karena dia adalah Kristus. Nggak boleh bang, cuma kan edukasi itu kalau ini kan negara kan Ya, saya mengatakan hati-hati kalau ada saudara kalian punya teman Kristen karena mereka ternyata Kristus. Jangan tidak sopan sama dia. Jangan pula kau praktekkan tempeleng mukanya, jangan, ludahin, jangan. Ini Kristus lain. Gitu. Ya itu contohnya kan, kalau bagi saya kan Nabi Isa kan sama dengan Yesus ya, satu orang ya. Kalau menurut saya, saya nggak tahu. Tapi murid Nabi Isa tidak bergelar alaihissalam, tidak bergelar al-masih. Misalnya saya pengikut Nabi Isa, menjadi apa? Bang Suma al-masih. Berbeda dengan kalian. Dapir Kristus, bom Kristus, RK Kristus, Edis Kristus, Alamak Kristus, wala wala wala, Luga Kristus, Martin Kristus, Peter Kristus, Leo Kristus, wala wala, Andronikus Kristus, Salesius Kristus. Alamak. Ay, belum yang perempuan, Marta Kristus, Mikana Kristus, Lina Wijaya Kristus, Sekatul Kristus, wele wele wele. Seorang Kristus telah ditemukan menembak kepala salah satu prajuritnya. Ada beberapa Kristus yang ditemukan di Papua menembak TNI dan Polri, sehingga ada beberapa yang luka parah. Dan setelah ditemukan mayatnya, tidak ditemukan satupun Kristus yang ada. Kristus yang ada kemungkinan besar sudah kembali ke markas persembunyiannya. Alamak! Para Kristus di tahun 1945 diusir kembali ke negaranya setelah Indonesia memenangkan pertandingan di lapangan medan perang. Pahlawan yang ada di Nusantara berhasil mengusir Kristus kembali ke Belanda. Alamak! Telah ditemukan seorang Kristus memperkaos anak-anak belia di dalam gereja.
dan telah dihukumi 15 tahun penjara. Kristus dikenakan hukum dengan sanksi 3 miliar. Palsyuh. Bukan untuk abang, tapi untuk Kristen longor yang ada di bawah supaya mereka paham. Kalau abangku ini mah Kristus baik, sayangnya nggak bersunat. Yang ku maksud itu Kristus yang di bawah itu yang mengetik-ngetik itu, mulutnya cuma bahasa kotor. Kalau abang saya ini ya Kristus baik, sayangnya nggak bersunat dan tidak pernah bersih cebok. Masih bernapas bang. Abang kenapa duduknya kayak orang putus asa begitu? Bukan, saya Sorry. belum itu. Abang mau cari data di mana? Tidak ada. Anda itu Kristus Saya mau tanya di Ali Imran ya. Di PS Ali Imran mah. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Juma. Iya kering. Apa tuh Mai? Juma saya mau tanya. Iya. Ya, Kenapa di Ali Ki? Imran ayat yang Ali Imran PS Ali Imran ayat yang ke-59. Sesungguhnya perempuan itu penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dirinya dari tanah kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Terus yang nah itu Ali Imran lagi, Ali Imran ayat 52. Ketika Isa merasakan kekufuran mereka Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama? Para hawari menjawab, kamilah penolong. Ya, para hawariin itu mengatakan nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong agama Allah. Ya, terus jadi kan itu kan sama dengan di Quran tuh, di Alkitab, bahwa Maria biasanya kan biasanya bilang itu Maria seperti itu kan, Maria kan ditiupkan Roh Kudus itu kepada, hanya datanglah Allah memberikan putranya itu ya Yesus Kristus. Iya, terus bagaimana pendapatmu Bang Juma? Itu apa itu? Ali Imran 52. Kenapa Ali Imran 52? Menurut Bang Juma, Isa Al-Masih itu Yesus Kristus sebagai apa? Isa Al-Masih, Kristus, Nabi Isa. Ya. Sebagai apa di situ? Sebagai apa? Coba, dari menafsirkan seperti apa dari ayat IS itu? Apanya? Ngomong apa begini? Ali Imran 52. Ketika Nabi Isa alaihissalam merasakan kekufuran, pembangkangan kaumnya. Jadi di situ diterangkan Nabi Muhammad diwahyukan berita gaib tentang keadaan Nabi Isa dengan kaumnya. Lalu Nabi Isa kemudian ingin mengetahui siapa di antara kaumnya yang tidak berkhianat, siapa di antara kaumnya akan tetap teguh bersama dengan dia berjuang sampai titik darah penghabisan. Man ansari ilallah, siapakah di antara kalian yang akan menolong, membantu saya menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Isa Rasulullah? Siapa di antara kalian yang akan menolong saya untuk menegakkan itu? Karena kalau ini tidak ditegakkan, maka bumi ini akan binasa. Maka harus ada yang menegakkan kemudian. Makanya di dalam Markus 16, Markus 13 dan juga Matius 24, di situ Yesus mengatakan kalau waktu ini tidak dipersingkat,
tidak disegerakan datangnya penolong lain, hancur bumi ini. Maka dipersingkat masa kejayaan Lucifer. Abad ke-7 segera datang penghibur, penolong. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Apa jadinya alam ini sekiranya Nabi Muhammad sebagai penolong tidak datang? Seluruh bumi akan dipenuhi dengan wabah penyakit. Kenapa? Tak ada batasan, tidak ada ajaran nikah. Tidak ada batasan jumlah istri. Tidak ada batasan mahram. Manusia masih makin berkembang, makin padat, makin banyak, makin majemuk, egonya makin tinggi, tetapi hukum dari langit tidak diturunkan segera. Hancur dunia ini, hancur. Yang ada di mana-mana kita temukan laki sama laki kawin, perempuan sama perempuan kawin. Kenapa demikian? Karena tidak ada hukum mahram, tidak ada hukum nikah. Untung aja dipersingkat waktu itu. Kata Yesus, sekiranya tidak dipersingkat masa kejayaan Lucifer, masa pembinasa keji ini, maka dunia ini akan binasa. Untung segera Tuhan mengutus penolong. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Nabi Muhammad Bang Juma yang poin-poinnya aja, Bang Juma. Nah, poinnya adalah Nabi Isa ketika melihat kekufuran Bani Israel terhadap dirinya, beliau kemudian mengangkat sayembara, man ansari ilallah, siapakah di antara kalian yang akan menolong aku untuk mengajarkan kalimat tauhid ini? Siapa? Orang-orang sebagian mengangkat tangan dan mengatakan nahnu, kami. Dan sebagian lagi menjadi anti Isa atau anti Kristus. Nah, anti Kristus inilah yang mendirikan agama saudara. Untung segera datang umatnya Nabi Muhammad, membersihkan kemudian Yerusalem, Palestina dari orang-orang yang mengajarkan ajaran paganisme. Maka Roma terusir dari tanah para nabi. Siapa yang mengusir orang-orang paganisme dari tanah kelahiran para nabi, Yerusalem, Palestina? Siapa? Oke, poinnya Pak. Umatnya penghibur dunia, Nabi Muhammad SAW. Ini seperti surat Paulus, lihat Al-Maidah ayat 110. PS Al-Maidah ayat 110 mengatakan demikian, lihat ya, saya baca ya. Iya. Ketika Allah berfirman, ini sang Bapa ya. Ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah kalimatku, kalimatullah, kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Roh Kudus. Ya. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam bulan dan setelah dewasa. Ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmat Taurat dan Injil. Ingatlah ketika engkau berbentuk dari tanah sesuatu seperti untuk burung dengan seizinku, kemudian menjadi seekor burung biiznillah. Terus orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Pokoknya banyak, itu persis. Jadi ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ada Isa dan Roh Kudus. Dan Isa itu kalimatullah dan Roh Kudus adalah Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Itu seperti saya yang percaya seperti Allah Tritunggal itu. Yesus menyembuhkan orang Lazarus dari kematian. Memang betul. Tetapi konsep paganismenya apa? Konsep paganismenya Anda mengatakan tiga-tiganya itu Tuhan. Padahal itu adalah keadaan satu Tuhan, satu nabi, satu utusan berupa malaikat. Tapi dalam Kristen Anda jadikan itu dua-duanya Tuhan, tiga-tiganya. Bentar, ini Allah mengatakan tiga betul utusan dari Allah, berarti Allah dong. Contohnya putra dari kalimatullah, dari logikanya Allah, pikiran Allah yang menjadikan Isa itu meniupkan alam semesta ini berasal dari
dari mana? Ide Tuhan atau bukan? Ya itu ciptaan, betul. Ini kan Berasal konteksnya dari kepada Isa, Al-Maidah. Berasal dari Al-Maidah apa, ayat Bang? 10. Yesus itu cipta atau bukan? Kalau di sini Al-Maidah tidak menceritakan tentang ciptaan ini, bukan. Yesus bukan ciptaan. Kenapa kemudian Anda lari ke situ makanya? Loh, ini memang kalimatullah. Yesus di Alkitab pun bukan ciptaan. Kalimatullah. Kalimat itu artinya apa? Logika, pikiran Allah. Perkataan. Ya betul, perkataan Allah, betul, pikiran. Nah, dia Sesuai berasal ide. dari Logos. dari apa? Nabi Isa berasal dari apa? Bapa, dari sama. Dari Allah. perkataan Allah. Perkataan Allah adalah Allah itu sendiri kan? Kata siapa? Loh, Al-Quran itu kan perkataan Allah, firman yang kekal. Al-Quran kan bukan berarti Bedakan antara sifat kalam dengan kalimah. di mana ada kata sifat di sini? Bang, Coba. kalau Anda ingin mengetahui bahwa Nabi Isa itu berasal dari kalimah, kan jelas dikatakan yang tadi Anda baca. Inna mathala Isa, Bacanya pelan-pelan Bang Kurang, baik Bang Bucu. sesungguhnya penciptaan Isa sama seperti penciptaan Adam. Mereka dua-duanya berasal dari tanah. Tuhan hanya mengatakan kun fa yakun. Hanya berkata jadi, Betul, maka Adam semuanya ciptaan, jadi. Karena kun fayakun. Betul. Adam betul. Isa bukan. Isa bukan ciptaan di sini. Anda tadi membaca dalilnya sendiri. Semisal penciptaan Adam, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Kan itu jelas. Bang, Anda tadi membawa Ali Imran ayat 59. Saya serahkan kepada Bang Juma untuk mengenalkan kepada saya, menceramahin seperti apa kalau konteksnya ini dari konteks Al-Maidah 10, Al-Maidah 110 ini. Pemahamannya Bang Juma seperti apa gitu loh. Kan sudah jelas di situ, justru ayat itu sudah menjelaskan, ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam, wahai Isa, ingatlah, ini kan kepada Maryam. Ingatlah nikmatku kepadamu dan juga kepada ibumu. Ya betul. Sewaktu aku Ya menguatkan nanti kan jadi kamu. manusianya. Betul. Sewaktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus, engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu engkau masih bayi, masih dalam ayunan. Betul. Nah, terus kemudian Betul. dikatakan ingatlah Enggak ada ayunannya, bayi itu. buayan. Ya. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan kepadamu menulis dan seterusnya berupa ilmu hikmah, Torah dan juga Injil. Ingatlah ketika engkau membentuk tanah berupa burung, lalu kau tiupkan, hidup dia dengan seizinku, biizni. Lalu engkau menyembuhkan orang buta yang buta dari lahir, orang yang kena penyakit kusta dengan seizinku. Ayat itu sangat jelas. Allah memberikan nikmat kepada Nabi Isa sebagai manusia ciptaan yang berasal dari seorang manusia bernama Maryam. Lalu Allah memberikan mukjizat kepadanya, mampu membangkitkan orang mati, burung dari tanah liat, orang buta bisa melihat, untuk kusta, menyembuhkan kusta. dengan Nabi Isa menyembuhkan orang kusta, membangkitkan orang mati, betul. Terus apa masalahnya? Ini konteksnya tentang Nabi Isanya. Ya enggak, yang aku sampaikan tadi kan Nabi Isa. Nabi Isa tadi yang jelaskan itu Nabi Isa.
Disuruh mengingat, Nabi Isa, ingatlah nikmatku kepadamu dan juga kepada ibumu. Ketika aku menguatkan engkau dengan Ruhul Kudus. Ingat itu, kata Allah. Itu perintah kepada Nabi Isa dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Lalu ketika Nabi Isa datang, karena dia sebagai rasul, betul. Ketika Nabi Isa datang, orang-orang Yahudi malah menganggapnya ini adalah sihir. Segera bunuh orang ini. Bahaya, semakin banyak orang percaya nanti sama dia. Betul. Begitu. Jadi Nabi Isa itu Betul, ciptaan. itu konteksnya tentang kesana kayak Nabi Israel sama. Betul. Oh ya betul, udah sepakat kita. Berarti Anda adalah Itu Kristus. setelah Nabi, setelah gelarnya, setelah hidup, lahir. Ya, berarti Anda adalah Kristus kan? Iya, setelah. Nah, udah. Asli Ya, atau palsu? Apakah Anda Kristus asli? Ya asli lah. Ya udah asli. Asli palsu Berarti, gimana maksudnya? Bukan, Anda asli. Yesus juga asli kan? Anda juga Kristus asli. Yesus juga Kristus Bukan, asli. kalau saya bukan Yesus. Masolan dapar Kristus, pemakan ikan panggang campur nasi hangat dengan lombok biji. Ada Kristus nyelip biji lombok di selang giginya. Itulah saudara dapar Kristus. Dapar Kristus sulit nerima kenyataan. Dapar Kristus cucunya siluman kura-kura. Bang Zum, Udah? Satu lagi Aman ya? Al-Maidah ayat 119. Masih ada. Dijelaskan pun tak masuk. Apalagi kawan? Ya ini kan edukasi kan Iya, kan edukasi kan saya ngomong situ juga ngomong. arah, bicara iman kan ya di Al-Maidah ayat 2 ayat 116. Bunyinya 119. demikian. Ketika Allah berfirman, ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Dia Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Itu seperti di Alkitab sama. Karena Yesus tidak mengatakan seperti ekspresif, tidak mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Jika aku pernah mengatakannya tentang engkau telah mengetahuinya, engkau mengetahui apapun yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Itu maksudnya tuh Allah menyerahkan kepada Sang Isa itu untuk melakukan segalanya. Dan mengetahui Isa itu mengetahui segalanya. Persis. Iya, gitu. Tuh masuk. Jelaskan itu ayatnya kepada saya, coba. Persis seperti Alkitab. Innaka antal allamul ghuyub. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau, bukan aku. Engkau mengetahui segala sesuatu yang gaib. Ya, betul. Maha mengetahui posisinya. Ya. Bukan Isa yang maha mengetahui, Cak Ayu. Nah, apakah benar Anda adalah Kristus? Kamu ngerti. Bang? Ya itu persis. Isa kan tidak maksudnya seperti yang di Alkitab. Dia tidak mengatakan, biasa tanya, di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan? Dikatakan Tuhan tidak menolak, dikatakan Tuhan dibilang harus diakui juga, memang tidak ada gitu di situ. Sama seperti ini. Itu caranya bagaimana kita mengenal Allah yang sebenarnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di sini pun sama di surah Quran juga harus bagaimana cara Isa. Nabi Isa
setelah ditemukan, dituhankan maksudnya oleh percaya banyak itu orang Quran. cupu, orang beliau, maka Allah di hadapan orang-orang yang menyembah Nabi Isa nanti, sebagai bukti Nabi Isa ditanya di hadapan orang-orang Kristen, "Ya Isa, a'anta qulta linnas?" Apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen, orang Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta, Mesianik, dan seterusnya untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Subhanaka ma kuntu, subhanaka ma yakunu li an akula ma laysa li bihaqqin. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku untuk mengatakan apapun yang bukan hakku untuk aku katakan. Makanya dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, Yohanes 12. Kok betul-betul tadi kan bertentangan dengan yang kau jelaskan, dengan yang ku jelaskan, kok sekarang jadi betul? Apakah Anda Kristus? Bukan. Sekarang bukan. Cuman hitungan beberapa menit berhenti, saudara-saudara. Tadi Kristus, sekarang bukan. Kenapa bisa begitu? Saya ulang lagi. Apakah Anda adalah Kristus? Bukan, saya bukan Kristus. Berubah lagi teman-teman sekalian. Bukan berubah. Kalau Kristus itu siapa dulu? Yesus itu bukan. Gimana mau percaya ini? Kalau begini baru berapa menit ngaku lagi bukan. Quran ini kalau kita baca dengan baik, benar pelan-pelan, sangat masuk akal bagi saya ya. Cuma kan kita kan ambil poinnya karena berdiskusi agama dengan tesis topiknya yang di Bang Juma kasih. Tapi kalau kita baca yang sebenarnya, tidak pernah keras, tidak pernah, selalu semuanya tulus seperti air mengalir di Quran ini. Semua ayat yang saya baca. Cuma pengertiannya kalian tuh saya kurang paham. Betul. Saya nggak paham sama sekali bagaimana caranya bisa memahami isi Quran ini. Sedangkan saya lihatnya tuh seperti contohnya Nabi Isa tuh sangat mulia di sini, tapi nggak, contohnya orang mau apa namanya mau siapa mau nyanyi Nabi itu apa istilahnya, solawat. Tidak pernah solawat kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad menerima wahyu itu, tapi di sini Allah sendiri loh memanjakan kalau mau dia anak tiri kan anak masnya, tapi nggak pernah disolawat. Jarang orang bilang solawat Nabi Isa gitu kan, solawatan Nabi Isa Al-Masih itu jarang. Padahal ini sangat, di Quran ini sangat mulia loh, maksudnya sangat kekal di sini loh menurut saya. Itu gimana maksudnya? Coba diceramahin ke saya, kenapa bertentangan dengan Injil itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan ini secara biar berpikir. Mungkin mau Kristen, tadi mau Anda Islam mengatakan sama, sekarang bertentangan lagi. Apakah Anda Kristus? Kalau saya bukan Kristus di sini. Oh, beda lagi. Tadi sama Kristus. kayak Bang Suma, saya tanya Bang Suma ini nggak pernah mengakui di sini. Masa itu Quran tuh firman menjadi. Abang ini maksudnya apa? Abang ini aku nggak ngerti, sumpah. Sangat serius. bagus. Aku nggak ngerti. Betulan. Ya nggak ngertinya gimana maksudnya? Masa aku tuh kalau Quran ini saya kalau bahasa Indonesia ngerti, kalau Arabnya memang saya nggak paham. Tapi ini sangat masuk akal kalau belajar tuh. Masuk akal. Masuk akal, tapi Anda larikan ke makna yang lain. Itu yang aku heran gitu loh. Kan tulis saya bertanya bagaimana cara mencari ilmu yang bagaimana dulu. Ini bukan 7 kali kuadrat 6. Itu orang berpikir. Ini kan harusnya nggak perlu berpikir panjang itu, cuma bukan matematika gitu kan. Ayat bahasa Indonesia, bahasa Arab. Gini abangku, ayat ini Al-Quran surah apa tadi, Al-Maidah ayat 16 itu
116. Iya, 116 itu nanti terjadi. Itu belum terjadi. Ketika Nabi Isa disidang oleh Allah, dihakimi, Nabi Isa dihakimi, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu? Kok bisa? Kapan aku ajarkan engkau turun ke bumi untuk orang-orang agar orang-orang menuhankan kamu? Kapan? Nabi Isa mengatakan, oh tidak pernah. Mana pernah aku mengajarkan orang-orang menuhankan diriku? Malah aku mengatakan kepada mereka, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Bahkan iblis pun kusuruh menyembah engkau. Tidak pernahnya aku suruh orang menyembah diriku. Kalau aku pernah mengajarkan mereka untuk menyembah diriku, pasti engkau tahu. Kau tahu apapun yang ada pada diriku, tetapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Aku tidak pernah mengatakan itu. Kalau seandainya pun aku pernah mengajarkan kepada manusia untuk menuhankan diriku, pasti engkau tahu. Sebab kau maha mengetahui, kau tahu apa yang ada padaku, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Yang aku ajarkan kepada kaumku itu adalah sembahlah Allah, ani'budullah rabbi wa rabbakum. Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang kuajarkan kepada mereka. Aku tidak pernah mengajarkan sembahlah aku, sembahlah juga Bapa, sembahlah aku juga, nggak pernah. Aku cuma mengajarkan Bang Juma. sembahlah Bang Juma, sorry. Bang Juma, Allah, saya potong Tuhanku dikit. dan Bang Tuhan. Juma bilang, Iya. nanti Allah menghakimi Nabi Isa. Di situ padahal Bang Juma bertentangan dengan ayat Al-Quran, Surah As-Suruf. Surah As-Suruf ayat yang ke-61. Itu Bahwa di bumi. Itu di Iya, kan nanti bumi. dia, bukan di bumi, nanti betul nanti dia akan datang. Iya, di Itu bumi. Allah sendiri. Betul, Allah menyerahkan kepada Nabi Isa. Bunyinya gini Tuh. Bang Juma, saya baca dulu biar nggak dibohongi. Dikira saya bohong. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Isa itulah jalan yang lurus. Sebagai besar ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabiin, kata Lim dalam ayat itu artinya Isa sendiri akan Kenapa dikatakan inilah jalan lurus? ya, karena dia akan datang. Alfa dan Omega di sini dapatnya. Dia ada awal dan akhir. Tadi Bang Juma bilang nanti Allah akan mensidang Nabi Isa. Tidak pernah ada dalil mana di Quran bahwa Allah akan mensidang atau menghakim. Al-Quran surah As-Zukhruf itu turun dia Nabi Isa alaihi salam. Betul, sebagai hakim yang adil kan? Sebagai hakim yang adil. Betul. Dia turun ke bumi, mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Mana konteksnya, bukan tentang itu kan? Mana dia? Oh jelas. Kenapa dia datang sebagai jalan lurus? Karena sebelum dia datang dituduh sudah pernah datang. Dituduh sudah pernah datang kepada Paulus. Dituduh pernah datang kepada orang Kristen mengajarkan menyembah dirinya, padahal tidak pernah. Jalan lurusnya adalah orang yang mengajarkan bahwa Nabi Isa tidak disalibkan melainkan terangkat ke langit dan akan turun kedua kalinya untuk menjadi hakim kepada orang-orang yang menyembah dia. Itu jalan lurusnya. Bukan dia Tuhan itu sendiri. Setelah keadaan itu selesai, waktu berlanjut pada fase berikutnya. Apa itu? Padang mahsyar. Nah, pada saat padang mahsyar, orang Kristen mulai dari abad pertama sampai kiamat dunia itu dikumpulkan semua satu kawanan, lalu di hadapan mereka Yesus Isa dipanggil. Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka orang-orang bahlul, bodoh, idiot, salim, kampungan ini untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, tidak pernah ya Rob. Aku tidak pernah mengajarkan orang-orang goblok ini untuk menyembah diriku. Nggak pernah. Tidak pernah. Coba tanya di Bibelnya, ada nggak aku suruh dia menyembahku? Nggak ada.
Dia sendiri yang mau menyembahku, tetapi bukan aku yang disembahnya, tapi iblis dalam namaku. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Yang mereka sembah itu bukan aku, makanya katakan nyahlah daripada aku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Loh, bukankah kami dulu mengusir setan pakai no. Aku tidak mengenal kalian. Tidak, aku tidak pernah mengajarkan mereka ya Rabb. Aku hanya mengajarkan mereka. Bentuk lagi. Apakah Anda Kristus? Bukan saya bukan Kristus. Gitu saudaraku. Jadi betul Jangan lagi, betul. kesana, Nanti dibantah lagi. Dibilang betul tapi dibantah lagi nanti. Ya Pak Guma menjelaskan Quran tapi nggak lurus, nggak sesuai dengan apa isinya di sini. Keluar konteks, keluar rel. Kok bisa Anda membalikkan keadaan ayat suci Quran? Anda seakan-akan mengatakan bahwa Nabi Isa dulu disidang baru turun sebagai hakim. Terbalik. Bukan. Bang Juma yang tadi bilang, nanti Nabi Isa disidangkan sama Allah karena ada Di padang mahsyar. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116-117 itu nanti di padang mahsyar. Nabi Isa dikumpulkan, seluruh manusia dikumpulkan. Nabi Isa ditanya, hei, kaukah yang mengajarkan orang-orang biadab ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Bukan, aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku. Ini harus serahkan kepada dia, serahkan kepada sang Bapa, betul. Aku hanya mengajarkan menyembah bukan kepadamu. Allah tidak. Betul. Tapi di konteksnya betul seperti yang itu, bukan berarti menyidangkan itu. Sedangkan nanti bertentangan sama As-Suruf ini ayat 61 ini bertentangan. As-Sukrub itu dia sebagai hakim, Yohanes 12:44 sampai 50. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Betul. Apakah Anda Kristus? Bukan saya bukan Kristus. Oh ya sudah. Saya kira cukup Bang. Nanti lagi kita lanjut, besok lagi belajar dulu cebok. Bagaimana cara cebok yang baik? Pening aku Bang. Diimaninya, diiyakannya, habis itu ditolaknya lagi. Hai, inilah kalau Kristus palsu ya gitu. Silakan teman-teman yang muslim tolong dibatalkan dulu dong permintaannya, banyak kali pun banyak kali muslim yang minta. Batalkan dulu kawan-kawan. Ini edukasi katanya. Oh, nggak muncul. Capek aku ngajarin. Karena botol yang tertutup rapat gimana mau masuk air? Nggak bisa lah. Apapun yang disampaikan, nggak ada yang masuk. Betul katanya, betul. Kayak kambing. Kambing itu diteriakin, "Beng, beng, jangan nyebrang, banyak mobil." Mbek. Jangan nyebrang dibilang banyak mobil, nanti aja. Mbek. Semakin ditanya semakin ngembek, nggak ada ilmu masuk. Ayo silakan saudara-saudara non muslim ajukan permintaan diskusi kita. Halo, selamat malam. Halo. Halo Bang. Halo Bang. Katolik Protestan. Enggak Bang, saya Muslim. Oh iya kawan, Muslim. Mantap kali, salam kenal. Jangan lupa sholat. Kuatkan akidah. Tonton kita terus. Jangan sampai terpengaruh nyembah kepada bulu kucing. Semangat malam. Semangat malam.
Halo. Semangat malam. Silakan abang non muslim. Banyak permintaan tapi kelihatannya muslim. Halo. Katolik Protestan. Halo. Katolik Protestan. Halo bang. Halo, halo. Dasar kutuh. Teman-teman non muslim, tahan dulu naik kalau memang mentalnya masih mental kerupuk. Mending dibawa aja dulu, jaga sendal. Halo, selamat malam. Katolik. Oh mama coba yang ini bang, yang muslim dibatalkan dong. Terlalu banyak permintaannya. Bolehkah teman-temanku? Makasih yang sudah berikan gift-giftnya ya. Panjang umur, sehat selalu, rezekinya bertambah, amin. Yang muslim batalkan permintaan dulu boy, teman-teman. Kerjasama kita yuk. Halo saudara Fernando. Abang Juma. Katolik Protestan abang. Halo. Oh saya Islam bang. Maaf. Saya Muslim bang. Maaf bang. Semangat malam. Selamat malam bang. Katolik Protestan abang. Muslim bang. Muslim. Minta maaf bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman. Halo. Semangat malam. Halo. Selamat malam. Iya. Halo. Saudara Erik, agama apa bang? Agama Protestan. Silakan buka kamera. Yuk diskusi kita baik-baik. Ya, maksudnya Bapak punya caption di atas ini Injil palsu, Yesus palsu. Iya. Apa yang Bapak tahu tentang Yesus? Sampai Bapak tahu. Paulus yang mengajarkan di dalam suratnya kalau ada Yesus palsu, ada Injil palsu, ada roh palsu. Nah, sedangkan Yesus yang asli tidak mengajarkan surah-surah Paulus. Berarti yang mana ya? Yang mana yang asli nih? Yang mengajarkan kitab Roma, Galatia, Filipi, atau yang mengajarkan firman Tuhan kepada kaumnya Bani Israel? Mengajarkan firman Tuhan kepada kamu Israel. Ya. Berarti yang palsu yang datang kepada Paulus yang mengajarkan surah-surah Paulus. Kenapa? Berarti yang palsu yang datang kepada Paulus. Kalau mau bilang palsu, tidak palsu sih, karena semua firman Tuhan mengajarkan kita kebaikan. Lalu kenapa Paulus mengatakan adanya Yesus palsu? Karena mungkin mereka tidak percaya.
Enggak, dia mengatakan dengan lantang, sebab kamu sabar saja jika ada orang yang datang memberitakan Yesus lain selain daripada Yesus yang kami beritakan. Tapi kenapa firman Tuhan selalu mengajarkan kita kebaikan tentang Yesus? Kebaikan. Iya. Apa baiknya Iya. kalau apa baiknya kalau orang itu tidak menyembah pada Tuhan langit dan bumi? Karena kalau menurut saya Yesus itu kan tapi kan saya kan sebagai umat Nasrani, saya tetap percaya Yesus. Kalau percaya Yesus kenapa jadi Kristen? Ya, karena Yesus itu kan Kristen. Pada masa Yesus ngajar, orang-orang yang percaya kepadanya itu disebut Kristen nggak? Tidak pernah. Enggak kan? Nah, sekarang orang-orang yang percaya kepada Yesus di zaman Yesus makan babi enggak? Tidak. Nah, tidak juga. Orang-orang yang percaya Yesus, yang hidup bersama dengan Yesus, masuk ke gereja enggak? Kalau itu pernah masuk. Emang Yesus masuk di gereja? Iya. Di mana itu? Tapi dia mengajarkan firman Tuhan. Oh, itu di bait suci. Bukan gereja, beda dong. Pada saat Yesus hidup, apakah Yesus mengajarkan murid-muridnya kemudian untuk jangan bersunat? Enggak. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus ini Yesus yang lain. Tapi kalau masalah sunat ya sih saya pernah dengar bahwa sunat itu ada juga tertulis di Alkitab. Tapi saya tidak tahu di firman Tuhan Injil apa? Injil berapa saya tidak tahu. Ayat berapa saya tidak tahu. Galatia 2 nomor 21 22. Saya tidak tahu sih. Yesus bersunat. Gitu. Oke, saya kira cukup ya. Ya. Besok lagi, makasih. Makasih. Ya. Hati-hati. Ya. Shalom. Sehat selalu. Ya, salam. Punna dilangire kiakana salam kama toeng dikana ahli kitab. Punna dilangire ki bapa kana salam salam tapi kodong injuri si reka taneseng ek kata salam jikutaeng kodong. Punna dilangir kiakana salam irikana kutaing anne rabi baturi Yerusalem. Tapi ternyata Male tupuk ngurupaing kodong. Punna dilangir kiakana shalom sika male baki rabi-rabi Yahudi male. Tapi punna dikutanangnya panjoaren narabi tenanesengi balau mate. Artinya kalau kita mendengarkan dia mengucapkan shalom,
kita terenyuh seakan-akan kita lagi berhadapan dengan seorang rabi besar dari Yerusalem. Tapi ternyata cek per cek cuman kata salam itu doang ditaunya. Selain itu nggak ada lagi dia tahu, cuman itu aja. Una dilanggere kiakana bapaka kana shalom shalom shalom. Di kanale bagi poreanne bapaka minimal lulusan sarjana bahasa Ibrani kutaing. Bang Juma, Tapi ternyata kodong paluka jangan jipoeng. Halo, selamat malam. Katolik Protestan. Mudik doa juga. Oh, mama ini yang sembat tu paluka paluka jangan niat misembat tu karai. Kepo. Makalak ngasengi cucuna to Sulawesi Selatan. Nalanggere kini ya miseng kapelat talang batu paluka jangan. Semangat malam saudara, silakan. Mantap. Ada tua kan? Ada tua. Selamat malam Bang Zuma. Apa kabar? Ada tua. Ada sedikit. Tua itu tidak ada Bang. Apa pahit itu pahit. Enak. Ada lah sedikit aja biar tidak Bunga terlalu. mawarmu bertaburan Bang. Bunga mawarku nggak ada. Oh iya, lupa. Kasih bunga mawar. Kayak gininya tadi nyanyiannya itu juga Bang, ada ya. Shalom kapirim shalom. Shalom kapiring shalom. Niak ngasam itu kapere batu. Oh kodong shalom kapere shalom. Niak ngasam itu pengoro. Nakana tommi kuteng Damai maraing. sejahtera. Seperti itu, Bang Padahal Zuma. tenaga. Oh kodong. Silakan Bang, ini ada tema menarik. Harus mencapai dulu Bang, kitar 100 ya lebih ya. Oh iya. Bunga Oke, mawarnya ya, biar teman-teman. enak ya kan. Iya, silakan teman-teman yang ada di bawah di repot akunnya teman kita ini supaya dia bisa terblokir permanen, jangan lagi naik ke sini. Silakan sampai 100. Kita pakai dulu kacamata hitam Bang, kacamata hitam juga kan. Oh iya, siap. Oke Bang Kung, biar ditambah dulu bunga mawarnya. Iya, Terima silakan kasih, teman-teman. gitu. Iya. Kira-kira pokok bahasan kita yang di atasnya Bang, yang di atas itu. Iya, ganteng kali abangku ini kalau pakai kacamata, mirip sekali abangku Asep Irama. Keren. Kau terus nyanjungnya kau Bang, apa namanya itu? Kenapa di Bisa depan? kulihat Bang, apa? Bisa kulihat apa kalau nggak pakai ini? Iya tahu. Bisa kulihat. Gitu. Injil palsu, Yesus palsu. Ini mengarah kemana ini Bang? Kira-kira judul mini Abang yang memaparkan dulu Bang. Nah, artinya saya hanya menjadi apa dulu kan gitu, yang bertanya, dan Abang sebagai moderator kan gitu ya kan? Siap. Ayo, oke. Jadi Bang, sudut pandang yang kami lihat terkait Yesus adalah sudut pandang yang tidak bisa diragukan. Kenapa? Karena sisi pengajaran Yesus ketika beliau datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, beliau tidak mengajarkan konsep-konsep seperti yang diajarkan oleh Paulus. Yesus tidak pernah membatalkan Torah, Yesus tidak pernah mengutuk Torah, Yesus tidak pernah mengatakan dia datang untuk nebus dosa manusia.
Yesus tidak pernah mengajarkan Adam telah mewariskan dosa kepada keturunannya. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Yesus tidak pernah mengajarkan apa itu pendeta, apa itu pastor, apa itu gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan pengikutnya untuk makan babi, makan tikus, makan kucing, makan meja, makan aspal, makan tiang listrik. Gak pernah. Sedangkan Paulus mengatakan hal-hal yang tidak pernah Yesus ajarkan. Lalu Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Selain apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk katakan, itulah yang kusampaikan. Sedangkan Seperti Paulus itu, Bang. sendiri, ada Paulus Paulus justru mengatakan bahwa apa yang diucapkannya itu adalah ucapan yang tidak didasari terhadap perkataan yang dihasilkan dari firman Tuhan, melainkan dari perkataan dia sendiri sebagai orang bodoh yang mau bermegah. Begitu, Bang. Artinya gini, Yesus Yahudi dan Yesus Romawi itu adalah dua Yesus yang berbeda. Yang saya tahu, Bang, hanya satu Yesus, bukan dua Yesus. Abang mengarah kemana ini? Yang artinya hanya satu. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 11 nomor 14. Apa yang dikatakan? Dia katakan bahwasanya sebab kamu sabar aja jika ada orang yang datang mengajarkan Yesus lain selain daripada Yesus yang kami beritakan. Sekarang ada nggak murid-murid Yesus memberitakan Yesus yang dikutuk, yang mati terkutuk di tiang salib? Ada nggak murid-murid yang mengajarkan itu? Berarti Yesus yang diajarkan Paulus itu adalah Yesus lain. Yang diajarkan Paulus beda dengan Yesus yang diajarkan oleh murid-muridnya. Ada berapa sumber Abang untuk menyatakan itu, yang artinya itu bahwa pandangan Paulus itu mengarah Yesus yang salah gitu? Ada berapa Kan memang sumber kalau Abang Nabi, yang artinya Abang angkat gitu? yang pertama memang kan ada dua oknum kan. Nabi Isa mengajar. Ketika Nabi Isa sudah hampir mencapai puncak klimaks pengajaran, tiba-tiba dibatalkan oleh antikristus, anti-mesias. Lalu dia diangkat oleh Tuhan. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, kan ada pengajaran. Pengajaran yang mana itu orang yang diserupakan dengan dirinya. Melanjutkan kemudian apa yang menjadi pembalasan Tuhan kepada mereka yang membenci Nabi Isa. Nah, Paulus hadir di masa mana? Apakah Paulus hadir di masa Nabi Isa alaihissalam mengajarkan Injil kepada Bani Israel? Tidak. Tapi Paulus hadir di masa Nabi Isa sudah terangkat ke langit. Sebelum dia terangkat ke langit, pencipta langit dan bumi yang marah menyerupakan Nabi Isa ini untuk mereka kaum Bani Israel. Nah, bagi Bani Israel yang diserupakan baginya Nabi Isa, mengajar bertemu dengan Paulus, dan Paulus pun mengajarkan hal yang sama. Berarti Paulus hidup di masa Isa diserupakan, sedangkan Nabi Isa alaihissalam mengajar pada saat Paulus itu nggak ada. Artinya Paulus hanya menerima Yesus lain, sedangkan Yesus yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel itu sudah ada di atas langit. Tidak sempat bertemu, berarti yang datang kepada Paulus adalah Yesus lain. Makanya dia mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4, bahwasanya sebab kamu sabar aja jika seorang datang mengajarkan Yesus lain yang telah kami beritakan, begitu juga memberikan kepada kamu roh lain tidak sama seperti roh yang kami terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Gitu. Jadi ada Injil lain. Ada Injil lain yang diterima oleh pengikut Paulus. Injil yang mana? Injil yang diberitakan oleh murid-murid asli. Berbeda dengan Injil yang diberitakan Paulus. Apakah ke-12 murid Yesus mengetahui buku Roma? Tidak.
Apakah 12 murid Yesus mengetahui buku Filipi, Korintus, Filemon, Galatia, Roma? Tidak. Berarti Injil lain yang diajarkan oleh Paulus itu nyata berbeda dengan Injil yang diberitakan murid-murid Yesus. Mawar dulu, mawar teman-teman, mawar. Mawar, tanpa mawarnya belum ada tanggapan daripada orang Kristiani kan? Belum, mereka tidak sanggup. Hah? Teman-teman Kristen tidak sanggup membantah dalil saya. Karena dalil abang tidak berdalih. 2 Korintus 11, 14, 1 Galatia 1 dengan 8 dan tidak berdalih seperti itu bang. Oh mama justru Paulus mengatakan apa di dalam 1 Galatia 1 nomor 8? Meskipun malaikat atau aku Paulus memberitakan Injil lain selain daripada Injil, maka terkutuklah dia. Itu kata Paulus sendiri, bukan kata saya bang. Paulus yang mengatakan itu. Tetapi sekalipun aku atau kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang diberitakan kepadamu, terkutuklah dia. Panjang itu intonasinya itu bang, dibuat iya. Panjang intonasinya Panjang. itu. Penekanan itu supaya serius. Ya. Terkutuklah dia. Supaya Anda tahu bahwa orang-orang termasuk pendeta, pastor yang memberitakan Injil selain daripada yang diberitakan oleh Paulus terkutuk. Pertanyaan saya kepada abang, apakah Paulus mengajarkan Injil Lukas? Tidak. Apakah Paulus mengajarkan Injil Matius? Ada hubungannya juga. Apakah Paulus mengajarkan Injil Matius? Ada juga hubungannya. Nggak ada. Paulus tidak pernah mengenal 4 Injil kanonik. Berarti yang dimaksud oleh Paulus itu sendiri adalah rekan sekerjanya, yaitu penulis-penulis kitab kanonik. Saling mengutuk. Dari mana abang tahu itu? Galatia 1 nomor 8. Udah lebih pintar abang, saya perhatikan nih daripada orang-orang Kristen ya kan. Oh iya, kan udah aku bilang abangku, Kristen itu cuma terlanjur Kristen doang karena ngikuti ajaran keluarga, nenek moyang, kakek, papi. Mereka tidak belajar tentang Bible. Kalau pendeta pastor, mereka mengejar ijazah supaya bisa memimpin jemaat. Ada sesuatu yang ditunggu setiap bulan. Mereka tidak mempedulikan benar tidaknya. Yang penting ada title, ada jemaat, lancar. Tapi kosong isinya. Sehingga jemaat-jemaat pun polanya begitu. Sedangkan kami umat Islam siang malam, saya kalau naik mobil, ini yang ku baca. Kenapa bisa saya baca? Ya supaya teman-teman saya itu bisa dapat terang. Seperti orang menemukan listrik, mereka itu nggak tidur, belajar siang malam bagaimana caranya supaya dunia ini bisa terang. Makan pun tidak perhatikan sampai kepalanya botak untuk menemukan listrik demi untuk menerangi semua orang. Itu yang kulakukan. Aku baca siang dan malam ini untuk menerangi orang bahwa sebenarnya di dalam Bible itu ajaran yang sesungguhnya kita harus dudukkan pada perkara poin kebenaran itu sendiri. Koin. Tambah harus satu kakak. Tambah. Enggak, belum pernah dapat ikan paus bang. Oh,
belum, masih ini, belum dipupuk. Ikannya masih kecil. Seandainya harus dibuat ikan paus. Ampoleng banyak, ampoleng banyak. Mau kan? Bentar lagi datangnya itu. Datang nanti bang. Datang nanti sedikit lagi ikan paus datang. Masih 102-nya bang. Oh iya, maunya? Ya saya nggak pernah mencapai kayak abang 2,3 M gitu. Bang Raimex, selamat bergabung abangku. Abang termasuk apanya? Apologetnya bang? Ya bang? Apologet? Iya iyalah. Abang ini macam mabok lagi kurasa abang ini. Enggak bang, enggak pernah aku mabuk. Ini teh kopi nih bang, kopi apa ini? Asli kopi. Kopi tua. Kopi. Enggak. Mas panas kok. Raimex keren. Kopi Tua kan tuh. panas juga bang, tapi dalam perut. Enggak. Enggak ya? Enak Kristen itu bang dah. Oh iya enak dong. Enak. Enak Kristen itu. Ya, yang artinya kita mengikut Kristus kan. Anda justru disebut Kristus. Enggak. Pantang itu bang, pantang. Enggak boleh gitu bang. Enggak boleh. Yang tadi dalil yang kuajarkan kepada teman-teman kita di sini, dia saya katakan Anda itu sebenarnya adalah Kristus, tidak percaya dia. 1 Korintus 12, tidak percaya dia kalau dia itu adalah Korintus. Sampainya aku turunkan dia. 1 Korintus 12 nomor 27. Bunyinya apa bang? Bunyinya jangan 1 Korintus saja. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Tubuh Kristus itu Kristus gak bang? Kalau itu bang boleh, yang artinya yang menjadi warga gereja itu disebut juga itu anggota Kristus. daripada tubuh Kristus. Kristus. Gitu, seperti itu. Iya. Anggota Polri enggak? Hah? Anggota TNI enggak? Anggota Polri tetap termasuk juga itu Polri. Nah, kalau anggota Kristus termasuk Kristus dong. Tubuh Kristus, anggota boleh anggota. Iya. Iya makanya. Bahagian daripada tubuh Kristus itu kalau kita memang percaya dan yakin. Oma, syukran Oma. Iya. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu, ya tubuh Kristus itu artinya Kristus. Beda pemahamannya itu bang, yang artinya menjadi tubuh Kristus dengan Kristus beda. Kalau tubuh Kristus apa maksudnya? Ya tubuh Kristus itu yang artinya kita bahagian daripada pengikut daripada Kristus itu. Artinya percaya kepada Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti itu bang. Itu kan tepuk tangan dulu bang, tepuk tangan. Itu kan suka-suka abang itu. Suka-suka abang itu bilang begitu. Dengarkan, lihat bang, yang artinya menjadi sumbernya juga. Tubuh Kristus